Dibuka kitabnya di surat Al-Anfal ayat ke-27. Kita baca bersama-sama. Kita dengarkan dulu, kemudian dikirkan istami'u wa raddidu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong akeh kang padha iman, la takhunullah, aja padha khianat sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasulah, lan ing utusan Rasul maksudnya. He wong akeh kang padha iman, sira kabeh aja padha khianat maring Allah lan aja khianat maring Rasul. Wa takhunu, lan aja khianat sira kabeh amanatikum ing amanah sira kabeh. Wa antum, lan utawi sira kabeh iku ta'lamuna, padha ngawruhi sira kabeh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kalian berkhianat kepada amanah-amanah yang telah diberikan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan dan Allah menegaskan bahwa larangan untuk berkhianat. Allah menjelaskan kepada kita bagaimana yang namanya khianat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di dalam ayat ini, la takhunullah, janganlah kamu khianat kepada Allah. Di dalam kitab-kitab tafsir di sana dijelaskan bahwasanya yang namanya berkhianat kepada Allah adalah tatkala seorang tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling gampang adalah sholat. Sholat adalah amalan ibadah yang difardukan oleh Allah kepada kita, diwajibkan kepada kita, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah as-salat, salat. Kemudian ada seorang hamba itu selama hidupnya tidak termasuk golongan orang yang salat,
maka dia akan diperhitungkan amalan-amalan yang lain. Artinya apa? Sholat itu merupakan standarisasi amalan ibadah kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya saja sudah tidak beres, apalagi amalan ibadah yang lain. Lah amalan sholat ini salah satu amal ibadah yang difardukan oleh Allah kepada kita semua. Banyak amalan-amalan ibadah selain sholat yang diwajibkan. Tapi kita ambil contoh yang paling mudah, yang malam sholat. Kemudian tatkala seorang hamba tidak melaksanakan sholat atau meremehkan sholat, maka pada saat itu seorang hamba berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Tidak boleh. Kalau Allah sudah melarang, jangan ditawar-tawar. Kalau Allah sudah melarang, la takhunullah, jangan khianat kepada Allah. Sudah, jangan ditawar-tawar. Jangan diremehkan. Ya, jadi masalah-masalah sholat itu jangan diremehkan. Kalau amalan sholat saja sudah diremehkan, apalagi amalan-amalan yang lain. Gitu. Karena sholat ini kunci dari segala. Itu sholat. Jadi janganlah kamu khianat kepada Allah. Khianat kepada Allah di sini adalah tatkala seorang hamba tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka pada saat itu hamba tersebut menjadi hamba yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Sholat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang hamba tidak melaksanakan perintah Allah, maka seorang hamba tersebut menjadi hamba yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh yang lain selain sholat? Perintah Allah itu apa? Selain perintah sholat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Surat apa itu? Al-Hujurat. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengejek, mencela pada kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diejek, yang diolok, yang dihina itu lebih baik. Asa ayyakum khairan minkum. Artinya apa? Oh, ternyata mengejek itu boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Mengolok boleh apa tidak boleh? Yang melarang siapa? Ustaz?
Yang melarang apa Ustaz? Ustazah? Teman? Bukan. Ustaz? Bukan. Ustazah? Bukan. Siapa yang melarang di sini? Allah. Kenapa? Al-Quran bicara seperti itu. Al-Quran adalah wahyu Allah. Larangan untuk mencela Allah itu bukan larangan dari ustaz atau teman, tapi itu dari Allah. Oh, kalau Allah sudah bicara seperti itu, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengejek, tidak boleh menolak, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh memolok teman, tidak boleh menghina teman. Kalau ada ustaz-ustazah kemudian berbicara kepada kita, oh mengejek tidak boleh, oh ternyata ustaz-ustazah mengawal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak TK, kenapa ketika ditanya, loh kata siapa tidak boleh mengejek temannya? Kata bu guru, anak kamu. Ini harus diluruskan. Bu guru hanya mengawal siapa? Ya ini wahyu Allah, perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Lah kok ada ustaz-ustazah kemudian bilang oh mengejek itu tidak boleh, mengolok itu tidak boleh. Itu artinya bukan perintah ustaz-ustazah, tapi itu perintah Allah dalam rangka mengawal kebaikan. Tidak boleh mengejek temannya, mengolok temannya, tidak boleh. Apalagi mengejek gurunya, na'udzubillah. Apalagi mengejek orang tuanya, na'udzubillah. Ya, bertobat. Orang tuanya diejek, gurunya diejek, bertobatlah. Kenapa? Tidak boleh. Itu melanggar ketentuan Allah. Rambu-rambu Allah sudah seperti ini. Kalau rambu-rambu sudah dilanggar, biasanya akan terjadi sesuatu malapetaka. Naik kendaraan, ada lampu hijau, kuning, merah, gitu. Kalau hijau apa? Lurus atau berjalan, ya. Merah berhenti, kuning berhati-hati, siap-siap. Kalau hijau kemudian ke kuning, berarti siap-siap ke merah. Kalau merah, kuning, siap-siap ke hijau. Nah, kemarin kejadian lampu masih merah, belum hijau, kemudian berangkat, sudah sepeda motor langsung kena mobil, sudah pindah alam. Pindah alam artinya apa? Yang meninggal, ya. Dari jalan yang berbeda masih hijau, ya. Yang dari ini arah sini ini masih merah, tapi tidak sabar. Kemudian dia lanjut, sudah tabrak mobil, terpisah antara sepeda sama orangnya, sudah meninggal. Nah, ini kalau rambu-rambu dilarang biasanya pasti akan terjadi sesuatu yang itu tidak mengenakan. Maka kita patuhi aturan-aturan, baik itu aturan Allah, Rasul, maupun juga aturan di dalam pesantren. Ketahuilah aturan di dalam pesantren adalah mengawal aturan-aturan Allah, Rasul di dalam Al-Quran. Dipatuhi. Di antaranya tadi itu mengejek temannya. Di dalam pesantren yang sudah ada buku tatibnya, tidak boleh mengejek. Ini berdasarkan mengawali. Lah kok kalian ada yang mengejek temannya, nah, segera
istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diejek kalau dia sakit hati kemudian berdoa, la yuraddu doa, tidak akan tertolak doanya. Nah, ini yang bahayanya di sini. Bahayanya di sini. Kalau orang yang sudah merasa terzalimi kemudian dia berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat yang ya sama metu nih. Kalau keluar dari lisannya itu jelek, nah ini bahaya. Bagaimana agar tidak keluar kata-kata yang jelek? Senangkan mereka, sesama teman saling menolong, ya. Sesama teman saling menghargai, sesama teman saling membantu, sebagaimana konsep Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Seperti itu. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling tolong menolong dalam keadaan dalam urusan dosa dan permusuhan. Nah, itu kembali ya, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Yang kedua, larangan Allah di sini war rasul, dan janganlah kalian berkhianat kepada Rasul. Dijelaskan di sana apa maksudnya. Seorang hamba itu akan saat itu menjadi hamba yang berkhianat kepada Rasul tatkala saat itu seorang hamba meremehkan sunnah-sunnahnya atau menganggap kecil sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Jadi tatkala kita meremehkan atau menganggap kecil sunnah-sunnah Rasulullah, ya, tanpa ada uzur yang jelas, maka saat itulah kita menjadi umat yang berkhianat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya sekarang? Ambil contoh yang paling mudah, paling gampang, paling sering dilihat. Apa? Makan, minum, ya. Yang sering dilihat, yang sering dilakukan setiap hari. Ada yang bosan makan, ada yang bosan makan, mati. Makanya makan itu untuk makan itu untuk hidup. Hidup untuk bukan untuk makan. Makan untuk hidup, tapi hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Loh, apa makan minum hubungannya sama sunnah Rasul? Apa kata Nabi? La tasrabanna ahadukum qa'iman. Ojo ngombe ambek ngadeg. Nah gitu deh. Makan kul biyamin mimma yalik. Makanlah menggunakan tangan kanan dari yang dekat. Wis mangan ngombe tangan kiwa. Waduh bisa. Tolak. Dikandani kancane, "Oh, Ustaz, langsung lumpuh ceger." Nah, itu berarti akidahnya rusak. Kalau ada santri, kalau ada orang seperti itu, berarti akidahnya lemah. Kenapa? Dia melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat manusia. Kalau seperti itu berarti masuk ke ranah apa itu? Masuk ke ranah apa itu? Melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ranah apa itu? Iya, karena syirik itu, nah, syirik kecil, riya. Nah, itu tidak boleh. Ada guru, tidak ada guru, ada ustadz, tidak ada ustadz.
ada ustazah, ada ustazah. Oh iya, kalau kita makan, ya udah aturannya seperti itu. Makan minum menggunakan tangan kanan. Kalau yang saya sering melihat di jalan ini, minum seperti ini ya. Nah, ini mengambilnya tangan kanan. Ya. Kemudian dipindah dengan tangan kiri, buka tutupnya tangan kanan, gini ya. Kemudian ya langsung diminum. Nah, yang sering saya lihat di luar pesantren, beli minum, trek, terus dipindah ke tangan kiri, tangan kanan buka tutup, nah langsung, dan dikembalikan lagi, langsung glok itu. Nah yang benar bagaimana? Diambil. Kalau tangan kiri tidak bisa, nggak kuat, beli tangan kanan. Setelah buka dipindah lagi. Nah, setelah itu jangan dipindah lagi, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini contoh, ya seperti itu. Bismillah itu ada di pesantren, ada santri seperti itu ada. Kemarin aja hari Kamis ada. Saya lihat, saya kan keliling, ya. Kemudian saya lihat dari jarak jauh, wah di masjid nanti baru. Kemudian lupa dia, lupa minum, berdiri. Kemudian diberitahu temannya, itu ada Ustaz. Kemudian beberapa anak melihat saya, diajak duduk pindah tempat di samping tiang. Wah, hati-hati. Loh ada. Kenapa seperti itu? Ya memang kita bukan malaikat ya. Santri bukan malaikat, ustadznya juga bukan malaikat. Kenapa? Ya semua berjuang. Santrinya manusia bukan malaikat, maka berjuang untuk baik. Ustadznya sama, manusia bukan malaikat, berjuang untuk baik. Maka inilah yang namanya pengawalan, ya, pengawalan. Ya, untung dikelilingi. Kalau tidak dikelilingi lah teruslah, gitu kan. Itu ada. Ya walaupun tidak semuanya, satu dua, kadang lupa. Kalau tidak diingatkan lupa terus, lupa diingatkan. Itulah enaknya di pesantren. Di pesantren itu enak. Selalu ada yang mengingatkan. Mau berbuat baik mudah. Banyak lahan kebaikan di pesantren. Ya. Saat nakal-nakalnya anak kalau di pesantren itu masih mau sholat berjamaah. Enggak benar. Loh iya jelas. Sak nakal-nakali arek, sak bulut-bulut arek, ya, sak bijuk-bijukane arek, masih dia masih bisa salat berjamaah. Tapi di luar enggak bisa. Oh zaman itu arek nakal. Arek anak diam saja belum tentu dia salat berjamaah. Ya, saya merasakan sendiri. Itu pun kalau tidak saya ajak, mungkin saya juga tidak termasuk salat jamaah pada saat itu. Nah, gua ada pinter-pinter, ya. Iya. Kemudian kita ada kegiatan di luar. Iya. Kalau kita tidak waspada, lengah kita. Baru kita bilang, ayo sholat dulu, dan sholat dulu, kemudian lanjut lagi. Baru mereka sholat. Kalau tidak bilang gitu, wah celaka 12. Jadi itu di pesantren. Saat nakal-nakal arek masih bisa sholat jamaah, masih bisa mendengarkan nasihat, masih pegang Quran, gitu. Masih Quran ini gak dibuka, pasti lawan. Bangun.
bangun. Lah baru bangun dibuka Qur'annya, pasti lawa, pasti. Contoh aja. Nah, kok ada yang bangun, ya kebetulan. Ya. Jadi seperti itu. Jangan meremehkan sunnah. Contoh paling kecil apa tadi? Makan, minum, menggunakan tangan kanan, duduk dan mengucapkan bismillah. Apa contoh yang lain? Banyak. Salat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Tidak usah toleh ada ustaz apa enggak. Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita manusia itu butuh kepada Allah, ya toh? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hai manusia, kalian adalah fakir, kalian itu fuqara, kalian itu butuh ilallahi kepada Allah. Kita butuh sama Allah, Allah sudah butuh sama kita. Mau kita sholat, Allah tetap maha kaya. Kita tidak sholat, Allah tetap maha kaya. Kita sholat, Allah tetap maha mulia, maha bijaksana, maha pengampun. Tidak merubah sedikit pun. Gitu. Hanya saja kalau kita melaksanakan perintah Allah, itu akan kembali kepada kita keuntungan-keuntungan kebaikan. Itu aja. Jadi yang pertama, jangan berkhianat kepada Allah. Artinya apa? Janganlah kalian meninggalkan, mengabaikan perintah-perintah Allah. Yang kedua, janganlah kamu khianat kepada Rasulullah. Artinya janganlah kalian meremehkan, menganggap kecil sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa takhunu amanatikum. Dan janganlah kalian berkhianat kepada amanah-amanah yang telah diberikan kepada kamu, kepada kalian. Kalau kita bicara amanah, banyak, luas ya. Santri ini amanah. Baju yang kalian pakai itu pemberian dari orang tua. Makan yang kalian makan, minum yang kalian minum itu juga pemberian dari orang tua. Kalian belajar, buku-buku, alat tulis itu juga semua dari orang tua. Apa amanah orang tua ini? Belajar. Di antaranya belajar itu apa? Membaca, mendengar, menghafal. Kemudian kita di sini kemudian santai, tidak membaca, tidak menghafal, tidak mendengar. Berarti kita khianat kepada amanah. Masuk di dalam ayat ini di poin yang ketiga, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambu-rambunya seperti itu. Orang tua siang, malam, pagi, sore itu mencari nafkah untuk kita semua dalam rangka biar kita bisa menuntut ilmu. Adzan zuhur, orang tua istirahat, lihat jam. Oh iya ya, jam sekian anak saya sedang ada di masjid istirahat sholat zuhur. Kemudian di sini lah kok singitan kamar mandi, coba. Beda enggak dengan anggapan orang tua di luar? Beda. Lah kok di sini anaknya malas, sholatnya diubrak-ubrak atau sembunyi-sembunyi. Nah ini bahaya. Oh jam sekian anak saya pasti sekolah ini, jam 8:30 anak saya berada di kelas. Kemudian di kelas tidak ada. Coba, tidak adanya kemana?
Tidak tahu. Ketika di absen, si fulan tidak ada, si fulana tidak ada. Coba. Oh, jam sekian anak saya ngaji ya setelah subuh ya, pasti ngaji anak saya. Di absen, si fulan luka, si fulana luka. Nandi. Nah itu. Aman. Ini kalau kita bicara di lingkup santri, ya, sama. Guru juga gitu. Ada amanah di sana. Masing-masing kita punya amanah. Apa dasar hukumnya? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Kalau kita bicara konsep belajar hanya dua aja. Belajar atau mengajar. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, mengajar Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita belajar. Kalau kita tidak belajar, maka mengajarlah. Kadang kita kan susah, disuruh belajar tidak mau, tapi disuruh mengajar tidak bisa. Nggih betul. Ayo kamu mengajar, belum bisa Ustaz. Ketika belajar di absen tidak ada, bolos misalkan, kemudian datang ngantuk tidur misalkan, ya, nah gitu. Ketika belajar tidak mau, diajak belajar malas, tapi disuruh ngajar tidak bisa. Ini yang salah. Maka orang yang paham seperti itu, oh merasa bisa ngajar, merasa tidak bisa, berarti apa? Belajar. Saya lulus SMP 3 tahun mondok, pulang, ya saya bilang sama ibu saya, sama ayah saya, Bu, saya SMA di luar saja. Teman-teman, nggih, lulus, dan semua barang dibawa pulang. Sampai rumah, apa yang terjadi? Iya, qadarullah, saya disuruh khutbah Jumat, disuruh ngimami. Saat itulah kemudian Allah menunjukkan, hei umat awakmu si bodoh. Ditunjukkan oleh Allah. Apa maksudnya? Ketika saya disuruh jadi imam, saya tidak bisa. Saya disuruh jadi imam, saya tidak bisa. Disuruh jadi khutbah juga tidak bisa. Coba, saya diingatkan oleh Allah. Umam awakmu si bodoh, orang pantes kowe untuk pondok. Setelah saya sadar disuruh jadi imam tidak bisa, langsung saya bilang kepada ibu, Bu, saya ingin mondok. Mau ya? Cari jalur sekolah itu. Tinggi, saya mondok lagi. Wis to, pikiran teman-teman, kok pas mlebu mondok jalur tenane, mboten. Ternyata mondok 3 tahun itu kok orang oleh apa belas, ya, gak oleh apa belas. Artinya gak oleh belas itu ya Pak, masih jauh dari harapan. Kuwi, ya, ojo metu dhisik, nek sik durung iso lapo-lapo. Baru saya lanjut nang di tempat yang sama, tetap nggih. Akhirnya di tempat yang sama, kelas 10 saya serius, kelas 11 saya serius, kelas 12 saya sudah tidak mondok lagi. Jadi rame, geger. Saya kelas 12 pulang pergi, kelas 12 itu pulang pergi. Kenapa? Karena saya diminta untuk mengajar TPQ di masyarakat dengan alasan yang syar'i. Kemudian saat itu saya diizinkan oleh Pak Yai pada saat itu. Ke-12 saya sudah tidak mondok, pulang pergi. Pagi sekolah, siang pulang, sore ngajar ngaji saya. Gitu. Hanya 2 tahun kalau serius jadi bisa. Mana kuncinya tadi kata Pak Yai, serius,
serius. Masih mondok 6 tahun akhirnya gak serius, papo kalau sebut itu. Dikon sholat malas, kon ngaji malas, dikon kultum kaiso, kon imami kaiso, kon khutbah kaiso. Nek wis nek merasa ngono istighfar sing akeh, ayo ditata maneh niate. Yang antum sudah 6 tahun di sini lah kok belum bisa berkarya apa-apa. Toto, diluruskan lagi niat. Ada yang salah, ada yang salah. Ada yang salah dalam belajar saya gitu. Jam berapa kok panas ini? Jam berapa? 6 kurang lebih? Kurang? Jam 6 kurang 10. Oh, sudah disentrom ya. Iya. Jadi gitu. Ya sudah 5 tahun di sini, yang sudah mulai kelas 7, 8, 9, kemudian lanjut 10, 11, lah kok sih ora iso apa-apa. Istighfar sing akeh. Tobat, luruskan niat. Ya, saya tidak menunjuk 1, 2 yang merasa belum bisa berkarya apa-apa dalam ini, disuruh baca Al-Quran gak bisa. Naudzubillah. Disuruh maknani Al-Quran juga tidak bisa. Naudzubillah. Ya. Ditata lagi niatnya. Nah, bagi anda, bagi antum yang SMP, jangan berpuas dulu. Saya sudah mondok 3 tahun, tidak dapat apa-apa 3 tahun. Ya, tidak dapat apa-apa. Jadi itu, selesaikan itu 6 tahun. Itu pun masih baru kelihatan sedikit. Baru kelihatan sedikit. Ini kalau bicara amanah seperti itu. Ternyata kita masih belum amanah kepada orang tua. Kita masih malas beribadah, malas ngaji, malas sholat, malas sekolah. Kita belum amanah kepada orang tua. Ya. Karena amanah orang tua kepada kita apa? Belajar. Tapi kita di sini malas belajar, berarti kita khianat kepada amanah. Apalagi banyak ya. Kalau murid ya harus semangat belajarnya. Kalau guru harus semangat mengajarnya. Kalau diberikan pekerjaan juga gitu. Nanti tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sama seseorang, tapi takutlah sama Allah. Santri juga gitu. Takutlah sama Allah, jangan takut sama guru. Kalau ada seorang santri takut sama orang, takut sama guru, ya berarti akidahnya masih lemah, perlu dikuatkan lagi. Karena kalau sudah menyangkut akidah, itu menyangkut tauhid, Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ini permasalahannya. 3 perkara yang diungkapkan, dijelaskan oleh Allah. Janganlah kamu khianat kepada Allah, janganlah kamu khianat kepada Rasulullah, janganlah kamu khianat kepada amanah-amanah yang telah diberikan kepadamu. Ini semua sudah diketahui. Wa antum ta'lamun, kamu mengetahui. Tapi kenapa Anda masih berkhianat? Oh, kita faham, ngerti, mengejek enggak boleh, mengolok enggak boleh, menghina enggak boleh. Tapi kenapa kita masih tetap mengejek teman kita? Kenapa kita masih tetap mengejek guru-guru kita? Di belakangnya seperti itu, di depannya baik-baik, di depannya mengejek. Na'udzubillah. Kenapa kita masih tetap mengejek orang tua kita? Orang tua sudah bekerja keras untuk kita. Ya. Kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, murid juga gitu. Murid yang durhaka kepada guru. Kalau ada murid yang mengejek gurunya, na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau dijumpai seperti itu, kalau kita merasa dan pernah seperti itu, istighfar yang banyak, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan diberi kemudahan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Mungkin itu satu ayat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan faham, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah untuk menjalankan kebaikan semata-mata karena Allah, sebagaimana Allah firmankan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walakum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa billahi hidayah wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya siapa tadi?